Sobat-sobatku semuanya, akhirnya Ganjar Pranowo menjadi capres dari PDI Perjuangan. Hal ini merupakan sebuah keberhasilan dari Bapak Jokowi yang mengendorse Ganjar Pranowo selama ini. Tampaknya memang seperti itu. Sepertinya memang Jokowi sengaja membawa Ganjar Pranowo, mempromosikan Ganjar Pranowo agar dia mendapatkan tiket dari partai PDI Perjuangan. Nah, sobat, keberhasilan ini tentu saja tidak harus berhenti di sini saja. Tentu kader-kader PDI semuanya di seluruh Indonesia pasti akan berjuang dan bertekad untuk mensukseskan apa yang telah dilihatkan oleh Pak Jokowi bahwa inilah capres pilihan dia. Dan ini sudah berhasil di lingkungan partai. Dan giliran sekarang rakyat Indonesia yang selama ini menunggu-nunggu, sebagian besar menunggu siapakah capres dan apakah Ganjar betul-betul akan dicapreskan oleh PDI, hari ini mendapatkan kabar gembira bahwa benar Ganjar Pranowo dicapreskan oleh PDIP. PDI salah satu partai besar yang mampu dan bisa mencapreskan seseorang tanpa ada koalisi yang lainnya, karena dia telah memasuki syarat-syarat yaitu presiden threshold pada di anggota parlemen maupun perolehan suara di pemilu pada tahun 2019. Sobat-sobatku semuanya, apa yang telah dijalankan oleh Jokowi, tentu kita semua ingin supaya penerus dari Jokowi itu bisa meneruskan pembangunan yang telah dicanangkan oleh Joko Widodo. Dan sudah kelihatan hasilnya, beberapa sudah kita nikmati, baik itu lokasi-lokasi pariwisata yang bisa menghasilkan atau mengangkat penghasilan rakyat di daerah-daerah, ataupun yang sekarang kelancaran jalan-jalan, yaitu banyak jalan-jalan nasional yang sudah dibenahi, termasuk jalan tol yang sudah berhasil diadakan oleh Bapak Presiden Jokowi. Bukan hanya sekedar program kemudian mangkrak, tetapi ternyata program ditindaklanjuti dan berhasil. Kita menginginkan supaya hal ini terus berlanjut, sehingga kesejahteraan rakyat benar-benar terwujud. Itulah yang kita nantikan dan yang kita harapkan. Tentu dengan pilihan PDIP untuk mencapreskan Ganjar Pranowo itu membangkitkan semangat kita sebagai rakyat yang memang memiliki keinginan supaya Ganjar bisa melanjutkan pembangunan Jokowi. Sobat, di dalam sambutannya Ganjar menegaskan kembali bahwa dia akan melanjutkan apa yang sudah Pak Jokowi terapkan, apa yang sudah Pak Jokowi tanamkan sebagai dasarnya. Tentu terobosan-terobosan yang diberikan oleh Pak Jokowi, fundamen yang sudah dibangun, mesti kita lanjutkan. Hanya kita yang terus berkomitmen untuk melanjutkan itu, di mana beliau mendobrak kemapanan-kemapanan, kenyamanan-kenyamanan, sehingga Indonesia harus bergerak maju untuk itu. Ibu Mega, terima kasih. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, insya Allah kami akan melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Sobatku semuanya, kita semua tidak ada yang mengharapkan akan ada perubahan dari pembangunan yang telah dicanangkan oleh Pak Jokowi. Kewibawaan pemerintahan kita yang tidak bisa diperintah oleh negara-negara asing, tidak bisa diperintah oleh mereka yang ingin menguasai sumber daya alam kita, itulah yang kita harapkan dari penerus dari Pak Jokowi itu nanti. Dan sobat-sobatku, marilah kita mengawal capres dan kita mengawal presiden yang nantinya akan meneruskan pembangunan, meneruskan program dari Pak Jokowi, bukan yang akan merubah. Dan perlu kita lihat adalah rekam jejak dari masing-masing capres. Ya, kalau Ganjar sudah pasti akan meneruskan program Jokowi, dan satu dari koalisi perubahan yaitu Anies Rashid Baswedan, sudah pasti dia tidak akan meneruskan pembangunan Jokowi seperti yang telah dia katakan bahwa pemilu bukanlah hal meneruskan 5 atau 10 tahun yang lalu, tetapi untuk mengembalikan ke belakang lagi. Sobat, Ganjar akan meneruskan. Dengan dicapreskannya Ganjar Pranowo oleh PDIP, maka kita memiliki 2 calon presiden. Yang mana yang pertama adalah Bapak Anies Rashid Baswedan dari Koalisi Perubahan dan Ganjar Pranowo dari PDI Perjuangan. Apakah mereka nanti akan bertemu head to head? Kita nantikan
koalisi yang lain, yaitu koalisi besar. Apakah koalisi besar betul dan jadi mencalonkan Prabowo Subianto sebagai capresnya, ataukah mungkin ini akan berubah lagi? Karena bagaimanapun juga Ganjar Pranowo masih membutuhkan cawapres yang saat ini sudah tampak terlihat. Cawapres dari Ganjar Pranowo ada beberapa orang yang sudah digadang-gadang oleh masyarakat. Di antaranya adalah Mahfud MD dan Prabowo Subianto sendiri. Oleh sebagian rakyat diinginkan supaya Prabowo bisa menjadi cawapresnya Ganjar Pranowo atau Mahfud MD sebagai cawapresnya Ganjar Pranowo. Nah, sobat, kita berharap pasangan ini ke depan betul-betul pasangan yang kuat, solid, dan pasangan ini betul-betul membangun rakyat dari bawah untuk diangkat kesejahteraannya sehingga memenuhi apa yang cita-cita di dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa negara akan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Adanya capres ini, maka sekarang tinggal bagaimana kita memilih siapa yang akan dijadikan presiden pada tahun 2024. Walaupun PDI ataupun partai-partai yang lain mencapreskan Ganjar Pranowo tanpa kita memilih, maka hal itu pun juga tidak akan jadi presiden. Yang kita butuhkan saat ini adalah presiden yang akan meneruskan pembangunan Presiden Jokowi. Nah, sobat, mari kita pilih presiden yang memiliki rekam jejak yang jelas, yang memiliki tujuan yang jelas, yang memiliki kerja yang jelas. Ganjar Pranowo, rekam jejaknya kita sudah mengetahui seperti apa dia di Jawa Tengah, sebagai gubernur Jawa Tengah, bagaimana dia bisa menerima pluralisme masyarakat Jawa Tengah. Apapun agama Anda, apapun suku Anda, dia bisa menerima dan bisa masuk dan diterima oleh rakyat Jawa Tengah. Ini yang terpenting. Dan sobat-sobatku semuanya, beliau pun juga bukan diterima oleh di masyarakat di Jawa Tengah, tetapi dalam setiap kunjungannya ke pulau-pulau yang ada di Republik ini, beliau disambut dan diterima dengan baik. Ini harus menjadi catatan kita di dalam kita memilih supaya jangan sampai salah. Nah, sobat, kita membutuhkan juga orang yang komitmen dengan apa yang dikatakannya. Ganjar berkali-kali berkata di dalam sebuah pertemuan di Jawa Tengah antara ASN dan guru-guru, beliau menolak radikalisme dan intoleransi. Dan itu sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi, yaitu menolak radikalisme dan intoleransi. Dan biarlah ini menjadikan sebuah pandangan ke depan bahwa dengan mendukung Ganjar, maka kita pun mendukung Jokowi. Karena memang apa yang dilakukan Jokowi akan diteruskan oleh Ganjar, dan apa yang dilakukan Jokowi sudah dilakukan oleh Ganjar. Nah, sobat, saatnya nanti kita harus memilih presiden yang jelas pasti. Tinggal kita menunggu siapakah wapresnya. Apapun partaimu, apapun agamamu, apapun sukumu di dalam nanti pada tahun 2024, janganlah kita masuk di dalam event pemilu itu dengan bertabrakan, dengan bermusuhan, dengan pertengkaran. Tetapi tetap jaga kerukunan, tetap jaga toleransi, tetap jaga kedamaian. Semuanya adalah untuk kita sendiri, untuk anak cucu kita sendiri. Sobat-sobatku semuanya, ada gading yang tak retak. Saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri bagi seluruh umat muslim yang merayakannya baik hari ini maupun esok pagi. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Salam Obidantos.